Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu selalu berdoa anak-anak ibu semua dalam keadaan baik, sehat, dan hati yang bahagia. Karena kalau hati kita bahagia, kita selalu bersemangat dalam melakukan aktivitas, terutama belajar. Nah, anak-anak, karena pembelajaran kita di semester 2 ini masih dalam pembelajaran daring, jadi kita belajar lewat video dulu ya. Ya, kenapa sih Bu? Kok kita belajarnya masih daring terus? Kapan belajar luringnya? Nah, anak-anak, karena di kita ini masih ada wabah virus corona. Jadi kita harus mengikuti aturan untuk belajar di rumah dulu ya. Ibu selalu berpesan kepada anak-anak ketika keluar dari rumah, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Masih ingat anak-anak? Apa saja itu? Ya, 3M betul. Yang pertama, memakai masker. Kemudian yang kedua, menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan. Ya anak-anak, semoga kita semua terhindar dari penyakit dan kita semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran, yuk sama-sama kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, karena kita sudah memasuki semester 2, jadi untuk pembelajaran tema kita berlanjut ya. Ya berarti kita berlanjut ke tema berapa? Ke tema 5, yaitu pengalamanku. Masih ingat pengalamanku itu apa sih Bu? Ya sesuatu yang pernah kita alami. Misalkan, Bu kemarin aku jatuh dari sepeda. Ya itu namanya pengalaman anak-anak. Atau Bu kemarin aku jalan-jalan Bu ke taman binatang. Nah itu juga termasuk pengalaman. Ya sesuatu yang pernah kita alami di masa lalu. Kemarin juga termasuk pengalaman. Nah, untuk video pembelajaran ini, oh iya, Ibu lupa, masih ingat dengan nama Ibu? Iya, nama Ibu Anissa Soleha. Anak-anak, panggil Ibu dengan sebutan akrab aja ya, Ibu Ica. Nah, anak-anak, materi yang akan Ibu sampaikan ini tentang subtema 3, pengalaman di sekolah, pembelajaran 3. Tema 5, pengalamanku. Baik anak-anak, sekarang berkonsentrasi dulu ya. Sebentar, bagi yang sedang bermain, menonton televisi, atau yang sedang melakukan aktivitas lainnya, Ibu minta waktunya sebentar ya. Konsentrasi dan simak baik-baik apa yang Ibu Ica sampaikan. Karena nanti di akhir pembelajaran akan ada tugas untuk anak-anak yang harus anak-anak kerjakan. Baik, kita fokus ke layar HP atau ke layar laptop dulu ya. Ya, ayo mengamati. Nah, di layar HP atau layar laptop anak-anak ini sudah ada gambar. Gambarnya apa anak-anak? Iya, ada 2 anak perempuan. Yang satu memakai kerudung dan yang satu memakai bando. Kira-kira apa ya yang sedang dilakukan oleh 2 anak perempuan ini? Ya, kita lihat ya. Di sekolah, Siti dan Lani suka bertukar cerita. Oh, ternyata 2 anak perempuan ini namanya Siti dan Lani. Biar anak-anak gak bingung, Ibu kasih nama ya di atas gambarnya ya. Yang memakai kerudung, Ibu kasih nama
Yang memakai kerudung Ibu kasih nama Siti. Anak-anak ingat ya. Yang tidak memakai kerudung Ibu kasih nama di sini Lani. Oke, anak-anak perhatikan lagi ya. Mereka bercerita apa saja tentang makanan kesukaan hingga keluarga di rumah. Kali ini Siti bercerita tentang kegemaran keluarganya. Nah, Siti yang memakai kerudung ini sedang bercerita tentang kegemaran atau kesukaan di keluarganya. Keluarga Siti gemar berolahraga. Olahraga yang disukai berbeda-beda. Ayah Siti yang memakai jilbab itu suka bermain bola loh. Ibu Siti gemar bermain bulu tangkis. Kemudian Siti lebih menyukai lompat tali. Walau berbeda kegemaran, keluarga Siti tetap dapat berkumpul bersama. Nah, ini cerita dari Siti tentang kegemaran di keluarganya. Yang pertama, ayah Siti tadi suka apa coba? Ia suka berolahraga. Kemudian Ibu Siti tadi gemar bermain bulu tangkis. Kemudian Siti yang memakai kerudung itu dia sukanya main lompat tali. Ya, walaupun berbeda kesukaan, berbeda kegemaran, berbeda hobi, keluarga Siti tetap dapat berkumpul bersama. Artinya mereka hidup rukun. Nah, kemudian bagaimanakah dengan kegemaran anggota keluargamu? Bagaimanakah dengan kegemaran anggota di keluarga anak-anak? Ya, misalkan, Bu, aku bernama Citra. Aku suka bermain boneka. Kemudian ibuku suka bermain piano. Kemudian ayahku suka membaca koran. Nah, itu disebut sebagai kegemaran. Tentunya walaupun dalam satu keluarga, tetapi yang namanya kegemaran atau kesukaan itu berbeda-beda. Tetapi tetap harus hidup rukun. Nah, itu sudah paham ya tentang kegemaran ya anak-anak? Kegemaran itu bisa disebut juga dengan kesukaan, atau yang biasa anak-anak mungkin dengar dengan sebutan hobi. Paham ya anak-anak ya? Baik. Nah, anak-anak selanjutnya, ayo berlatih. Nah, di sini sudah ada gambar-gambar binatang. Anak-anak pasti sudah tahu, sudah pintar. Dan di sini juga sudah ada nomor 1 sampai nomor 8 beserta nama binatangnya. Nah, coba yang nomor 1. Ada gambar gajah. Nomor 2 gambar penguin. Kemudian yang ketiga gambar kucing. Bunyinya gimana coba kalau kucing? Meong, meong. Iya, kemudian yang keempat ada burung merak, burung cantik ya. Kemudian yang kelima ada sapi. Bunyinya gimana? Mo. Kemudian yang keenam ada ikan koki. Cakep ya ikan kokinya ya. Dan yang ketujuh ada beruang kutub. Dan yang kedelapan ada lion, ada singa. Nah, dari beberapa gambar binatang ini anak-anak perhatikan ya. Ibu Ica mau menyebutkan salah satu binatang yang Ibu Ica sukai. Ya, Ibu Ica akan memilih binatang yang Ibu Ica sukai apa ya? Ini dia ada di nomor 5. Ini yang ibu lingkarin ya anak-anak ya. Perhatikan ini ibu sedang melingkari hewan apa coba? Iya, sapi.
Bunyinya gimana tadi? Mu. Kenapa Ibu suka sapi? Kenapa Ibu menyukai nomor 5 hewan sapi? Karena menurut Ibu Ica, sapi itu hewan yang lucu. Hewan yang warnanya itu menarik, hitam dan putih. Karena Ibu Ica juga suka warna putih, jadi Ibu Ica lebih menyukai sapi. Dan sapi juga kan ada boneka sapi. Ya, kemudian ada pernak-pernik lainnya yang berwarna putih hitam seperti sapi. Jadi Ibu Ica lebih suka nomor 5, sapi. Oke? Nah, anak-anak sudah jelas ya? Coba sekarang perintahnya apa ya untuk anak-anak ya? Ini dia. Apakah hewan yang kamu sukai? Hewan yang anak-anak sukai itu apa? Kemudian jelaskan alasannya. Berarti misalnya kalau anak-anak memilih beruang kutub, misalnya Bu, saya suka nomor 7 Bu, beruang kutub. Karena lucu, warnanya putih, menggemaskan. Misalnya ya, berarti anak-anak harus bisa menceritakan alasannya ya, kenapa anak-anak bisa memilih beruang kutub. Nah, ini sebagai proses pembelajaran saja ya anak-anak ya. Misalkan anak-anak sedang bermain di luar bersama teman-teman, aku suka hewan kucing loh. Misalkan teman kalian itu bertanya kenapa. Nah, anak-anak bisa menjelaskan karena kucing itu hewan yang lucu, imut, gemes. Pokoknya alasan-alasan lain yang anak-anak bisa menjelaskan kepada teman-teman. Itu ya, jadi untuk ayo berlatih ini kita sekedar untuk pembelajaran saja ya anak-anak ya. Baik, sekarang kita lanjut anak-anak. Ayo mengamati. Anak-anak simak lagi dengan baik. Nah, di sini ada 3 gambar lagi loh anak-anak. Kira-kira mereka sedang melakukan aktivitas apa ya? Baik, bacalah teks berikut. Di sekolah, Edo mengajak teman-teman bermain musik. Ibu tuliskan di sini ya anak-anak ya, namanya ya. Anak-anak perhatikan lagi. Do. Kemudian lanjut. Edo meminjam gelas kepada ibu guru. Nah, ini yang sudah ada di depan ketiga anak-anak ini adalah gelas ya. Kemudian Edo mengatur gelas berjejer. Gelas beling tuh, gelas kaca tuh berjejer ya. Kemudian Edo mengisi air dengan banyak yang berbeda tiap gelasnya. Misalkan gelas yang pertama itu airnya sedikit, gelas yang kedua airnya penuh, gelas yang ketiga airnya sedang. Kemudian Siti diminta mencoba memukul gelas menggunakan sendok. Nah, Siti, mana yang namanya Siti? Yang berkerudung. Ini loh anak-anak yang namanya Siti, kita tulis di atasnya Siti. Ya, kemudian lanjut lagi. Siti memukul gelas yang diisi air penuh. Ternyata gelas yang berisi air penuh itu dipukul oleh Siti. Suaranya merdu sekali karena ada isi air tadi ya yang penuh ya. Kemudian, bagaimanakah cara mengajak teman bermain musik? Nah, anak-anak sudah belajar ya tentang kalimat ajakan. Ya, kalimat ajakan itu diawali dengan kata ayo, kemudian mari, kemudian yuk. Nah, sekarang diskusikan bersama teman-teman. Karena pembelajaran ini masih daring, yuk kita sama-sama diskusi ya dengan Ibu Ica ya. Di sini anak-anak diminta untuk membuat cara mengajak teman bermain musik. Ya, ingat 3 kata awalan tadi. Yuk, mari, dan ayo. Kita memakai kata yang yuk dulu ya. Ibu tuliskan di sini. Yuk. Nah, berarti lanjutannya yuk kita
bermain musik. Ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua tadi apa ya yang Ibu sebutkan ya anak-anak ya? Mari. Ya, mari Ibu tuliskan di sini ya. M A R I. Mari. Mari kita bermain musik. Dan yang ketiga nih anak-anak nih. Ayo. Nah, ini yang biasa anak-anak dengar ya kalau diajak teman bermain ya. Ayo. Ayo kita Ayo kita bermain musik. Nah, itu contoh kalimat ajakan ya anak-anak, diawali dengan 3 kata yang tadi ya. Ayo, yuk, mari. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Ayo berlatih. Pasangkanlah gambar di bawah ini dengan kalimat ajakan yang tepat. Yang tadi ya, yang Ibu jelaskan ya. Di sini sudah ada gambar. Nah, yuk sama-sama kita kerjakan yuk anak-anak. Kita perhatikan gambar yang pertama. Pasangkanlah gambar di bawah ini dengan kalimat ajakan yang tepat. Ingat ya anak-anak, kalimat ajakan itu diantaranya diawali dengan kata ayo, mari, dan yuk. Nah, kita perhatikan teks yang di samping ya. Mari, ini yang Ibu tandai, yang Ibu lingkari ya. Ini berarti yang pertama ya anak-anak ya. Mari kita menanam jagung sekarang. Kira-kira kita cocokkan dengan gambar yang ada di samping ya. Kira-kira mana gambar yang sedang menanam jagung? Ayo. Apakah nomor 1? Apakah nomor 2? Apakah nomor 3? Apakah nomor 4? Nomor berapa anak-anak? Iya betul Bu, nomor 2 nih Bu. Sama, sesuai dengan teksnya, sesuai dengan kalimat ajakannya. Mari kita menanam jagung sekarang. Berarti kita tarik ya anak-anak ya, teksnya dengan gambarnya. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua anak-anak, nih yang Ibu lingkarin lagi nih. Ayo kita main bola. Kira-kira mana ya gambar di samping yang sesuai dengan kalimat ajakannya? Sedang main bola. Ayo kita main bola. Cari mana yang sedang bermain bola. Oh ini, yang di bawah yang nomor 4 ya. Sesuai ya. Oke, kita tarik ya anak-anak ya ke bawah. Dan kita perhatikan lagi kalimat ajakan yang ketiga. Ayo kita dengarkan cerita ibu. Kira-kira mana gambar yang sedang mendengarkan cerita? Iya, yang nomor 1 Bu. Ini Bu yang ada ibunya. Yuk kita tarik ke atas ya. Ya, oke, good. Sesuai. Dan yang terakhir, yang keempat, main layangan di lapangan yuk. Kira-kira mana yang belum ada pasangannya nih? Gambar mana yang belum ada pasangannya? Gambar di nomor 3. Kita tarik lagi ke atas. Oke, sudah selesai. Paham ya anak-anak ya? Paham, pintar anak-anak Ibu. Oke, kita lanjut ke tampilan selanjutnya. Ayo mengamati. Perhatikan anak-anak. Ibu guru mengajak bermain dengan kumpulan balok. Masih ingat dengan bangun datar? Ya, amati gambar di bawah ini. Nah, ini dia. Anak-anak perhatikan ya. Di poin A ini ada angka 37. Ini loh yang Ibu lingkarin loh anak-anak. Angka 37. Ya, baloknya berarti ada puluhan dan ada satuan. 37, 3-nya ini puluhan dan 7-nya ini adalah satuan. 3 ini puluhan dan 7-nya adalah satuan. 30 dan 7. Masih ingat ya dengan pelajaran ini ya anak-anak ya? Baik. 37.
Berarti ini baloknya ini ada 30. Balok yang pertama ada 30. Ya, balok yang kedua berarti ada 7. Kalau anak-anak masih bingung, kita sama-sama hitung ya balok yang pertama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-nya ada 3 nih anak-anak, berarti 10, 20, 30, 30. Pinter, good. Dan yang kedua ada, karena 37 berarti pasti ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 30 dan 7. Ini yang pertama ya, yang A ya. Dan yang B anak-anak ada angka 23. 23, ingat ya. Berarti 23 itu balok di gambar yang pertama ini. Di gambar yang pertama ini yang Ibu garis bawahi berarti ada berapa coba? 23, berarti ada 20 dan sisanya di gambar balok yang kedua ini ada 3. 23. 2-nya ini adalah puluhan dan 3-nya adalah satuan. Berarti kalau 23, Ibu kembali lagi, baloknya ini pasti sudah ada 20. Dan 3-nya ini, satuannya ini berarti ada berapa? 3. 1, 2, 3. Paham ya anak-anak sampai sini ya? Baik, sekarang kita lanjut ke teksnya ya. Bandingkanlah banyak balok puluhan. Nah, 30-an lebih dari 20-an. Nih, 37 ini yang pertama ini lebih dari 23. Betul ya? Jadi 37 lebih banyak dari 23. Dan 37 ini lebih dari 23. Kalau kita menghitung 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 dan 37. Berarti 37 itu lebih banyak atau lebih dari angka 27. Paham ya anak-anak sampai sini ya? Ya, kemudian gunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak untuk membandingkan banyak benda. Jadi anak-anak jangan fokus kepada lebih banyak saja. Anak-anak harus amati baik-baik angka dan jumlah balok puluhan dan satuannya ini, kira-kira yang pertama dengan yang kedua ini lebih banyak mana. Kalau misalkan 20 dan 10 berarti 20 lebih banyak dari 10. 10 lebih sedikit dari 20. Kalau 10 dan 10 berarti 10 sama dengan 10 karena sama banyaknya. Paham ya anak-anak ya? Baik, kita lanjut ya. Ayo berlatih. Bandingkanlah. Nah, kita berlatih dulu ya sebelum memulai tugas. Hitung banyak balok di bawah ini. Bandingkan menggunakan kata yang tadi, lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Ini loh anak-anak gambarnya. Nih, ini Ibu tuliskan nomor 1 ya. Ini gambar yang A dan ini gambar yang B. Gambar yang A di sini sudah ada nih anak-anak jumlahnya. Gambar yang pertama, balok yang pertama ini sudah ada, di bawahnya ada 24. Kita tulis sini ya, 24 ya. 24 balok ini yang pertama lebih sedikit dari 27 balok. Ya,
24 betul tidak lebih sedikit dari 27? Betul, kita hitung 24, 25, 26, 27. Kita lihat patokan gambar yang pertama nih, yang Ibu lingkari. Kita perhatikan yang ini dulu ya. Ya, ini yang menjadi patokan kita untuk membandingkan. Untuk membandingkan dengan gambar yang kedua nih. Untuk membandingkan gambar yang kedua, yang B ini, yang Ibu lingkari lagi. Ya, jadi anak-anak fokus pada gambar balok yang pertama dulu. 24 lebih sedikit, betul, dari 27 balok. 24, duanya ini 20-an, 4-nya ini adalah satuan. Paham ya anak-anak sampai sini ya? Nah, baik, sekarang kita berlatih sama-sama nih. Ini ada berapa balok ya di gambar yang pertama ini? Ini gambar 1, ini gambar 2. Ibu tuliskan gambar yang ke-1 ini ada berapa ya baloknya ya? Kita hitung sama-sama puluhannya ya, biar gampang ya. Ini ada 10 nih. Dari atas sampai bawah ini ada 10. Kemudian yang keduanya ada lagi anak-anak, sama banyaknya ya. Berarti ada 20. Kita lanjut lagi ke sampingnya. Sama nih anak-anak, banyaknya berarti ada 30. Anak-anak kalau misalkan bingung dihitung baloknya ya. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang sama tingginya ini ada 3, berarti 30. Kemudian satuannya ada berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 36. Pintar. Sekarang gambar yang kedua. Untuk yang dibandingkan, ada berapa ini ya? Yang sama tingginya berarti pasti sama nilainya ya. Ada berapa ini yang sama tingginya? 10, berarti ininya 20. Kira-kira satuannya ada berapa coba? Ada 3 Bu. 1, 2, 3. Betul, jadi 23. Tuliskan di sini 23. 36 dan 23 itu lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak? Pinter, lebih banyak. Baik, Ibu tuliskan di sini ya anak-anak ya. Di sini ya, biar muat ya. Bentar ya. Ibu tuliskan di sini 36 lebih banyak ya. Maaf ya anak-anak ya, kalau ibu menulisnya nggak rata nih. Lebih banyak dari berapa tadi? Bandingan yang keduanya berapa ini? Yang nomor 2, 23. Dari 23 balok ya. 36 lebih banyak dari 23 balok. Ya anak-anak, paham sampai sini ya? Anak-anak ketika membandingkan perhatikan dulu balok yang pertama, gambar balok yang pertama itu ada berapa? Tuliskan angkanya. Kemudian gambar balok yang kedua ada berapa? Tuliskan angkanya. Kemudian bandingkan mana yang lebih banyak. Misalkan seperti tadi yang ibu contohkan ya, yang pertamanya 36 lebih banyak dari gambar balok yang keduanya 23. Kalau misalkan lebih sedikit berarti lebih sedikit. Paham ya anak-anak sampai sini ya? Baik, kita lanjut ke tugas. Sama seperti tadi yang sudah kita kerjakan bersama-sama ya. Jadi ini tugasnya anak-anak. Bandingkan gambar balok yang pertama dan yang kedua. Ini yang pertama dan yang kedua. Kemudian anak-anak tuliskan di sini angkanya ya, di sini berapa. Kemudian balok yang kedua berapa. Kemudian tuliskan. Dan di bawahnya ini anak-anak sama. Kerjakan seperti yang di atas ya. Nih ibu tuliskan lagi nomor 1. Gambar balok yang pertama ini ada berapa? Nih yang ibu lingkari. Misalkan ada 40. Oke, 40 lebih banyak atau lebih sedikit dari gambar yang kedua. Paham ya anak-anak sampai sini ya? Untuk membandingkannya anak-anak fokus pada gambar balok yang pertama yang ini. Oke anak-anak?
anak-anak ibu pasti bisa. Kalau yang berkonsentrasi, kalau yang menyimak dengan baik, kalau yang dari tadi mengikuti video pembelajaran Ibu Ica dari awal sampai akhir, anak-anak pasti bisa. Nah, itu saja pembelajaran dari Ibu Ica, anak-anak. Ingat ya, walaupun belajar kita masih daring, anak-anak harus selalu bersemangat untuk belajar. Ya, walaupun kita belajarnya di rumah, kita masih harus selalu bersemangat, tidak boleh malas. Ya, paham ya anak-anak ya? Ya, kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir supaya anak-anak bisa belajar di sekolah seperti biasanya dan bertemu dengan ibu-ibu guru yang ada di sekolah. Baik, itu saja anak-anak. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirimkan ke ibu gurunya masing-masing ya. Iya, ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu Ica mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.